Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2925 sampai bab 2928. Kita manusia bisa minum sebanyak yang kita bisa, dan kita bisa mengambil sebanyak yang kita bisa bersama orang lain. Jika kita berdua bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan binatang buas akan datang ke sini, dan tidak ada satupun dari kita akan bisa bertahan hidup. Kalian, bagaimana menurut kalian? Dewa Kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam bertanya. Ada suara berisik dari tim Roben Empire. Tanpa ragu-ragu, para dewa yang dipimpin oleh Roben Empire setuju. Oke, mari kita nikmati mata air suci bersama, lalu kita akan berbagi harta di sekitar kita secara merata. Mereka tidak bodoh, tentu saja aku tahu apa yang dikatakan Dewa Kerajaan Matahari tak pernah terbenam. Selama mereka berdua memulai perang, maka kemungkinan besar seluruh pasukan akan dimusnahkan. Kemungkinan memakan mata air suci saja akan menjadi nol. Kerjasama antara kedua belah pihak adalah situasi win-win. Terlebih lagi, mata air suci tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh satu orang saja. Baiklah, setelah kita membagi semuanya, kita bisa membantu melarikan diri bersama. Ada terlalu banyak binatang buas di luar sana. Oke, kita harus melarikan diri bersama. Kedua belah pihak langsung cocok. Tetapi, Dokter Kegelapan, otak dewa, mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah orang-orang ini memperlakukan mereka sebagai manusia biasa? Abaikan saja mereka dan potong mata air suci di tempat. Mereka masih di sana. Apakah mereka masih hidup? Anda bisa terengah-engah dan bernapas. Tidak bisakah Anda melihat? Bagi saja seperti ini, apalagi Junjun sudah berendam di mata air suci yang sebenarnya milik Ye Junlin. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hal yang sama juga berlaku untuk aturan siapa cepat dia dapat. Bahkan binatang buas setingkat tuan pun menyetujuinya. Akibatnya, dua kekuatan asing kini mendiskusikan bagaimana membagi barang-barang Ye Junlin. Yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Setelah Kekaisaran Matahari tak pernah tenggelam dan Kekaisaran Roben menyelesaikan diskusi mereka, mereka langsung berjalan menuju mata air suci. Masih mengabaikan Ye Junlin dan yang lainnya, menurut pendapat mereka, Ye Junlin dan yang lainnya mungkin cukup beruntung bisa datang ke sini selangkah lebih maju. Terlebih lagi, Ye Junlin dan yang lainnya terlalu lemah dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Oleh karena itu, saya mengabaikannya dari awal sampai akhir dan tidak pernah melihatnya sama sekali. Saat mereka semakin dekat, salah satu dari mereka, orang kuat dari Kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam, memegang pedang dan ingin membunuh Ye Junlin dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Segera bunuh, persis seperti beberapa anjing liar yang menghalangi jalan. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, Dr. Dark tiba-tiba berkata, "Saya menyarankan Anda untuk kembali ke tempat asal Anda, ini bukan tempat yang bisa Anda datangi." Otak Tuhan juga melihat ke arah Ye Junlin secara spesifik dan berkata, "Ya, cepat, saya dengan tulus menasihati Anda, pergi secepatnya, jika tidak ada mata air suci, jangan pertaruhkan nyawa Anda." "Tidak, kamu cepat lari. Di mana kamu masih mendiskusikan cara mendistribusikan mata air suci? Ini bukan sesuatu yang bisa membuat kamu terlibat lari cepat, ini akan terlambat." Kedua dokter gelap itu dengan tulus menasihati kelompok orang ini. "Saya tidak ingin mereka semua mati di sini. Mereka hanya memiliki sedikit dewa dan mereka mulai membagikannya." 55 dewa kerajaan beruang perang baru saja meninggal secara tragis. Namun setelah mendengar bujukan kedua orang tersebut, orang-orang dari Kerajaan Matahari tak pernah terbenam dan Kerajaan Roben ini tidak menganggapnya serius sama sekali. "Menakut-nakuti kami?
Apakah kamu pikir kami bodoh? Jika tempat ini berbahaya, kenapa kamu tidak melarikan diri? Kamu ingin menakut-nakuti kami dan memonopoli mata air suci. Itu konyol. Tidak ada yang akan percaya itu. Kedua dokter gelap itu membujuk. Mereka semua merasa menakut-nakuti diri mereka sendiri sehingga bisa memonopoli mata air suci. Dokter Dark dan keduanya terdiam beberapa saat. Mengapa mereka tidak melarikan diri ketika mereka tahu bahwa mereka dalam bahaya? Itu karena mereka sendirilah yang bahaya. Aku benar-benar baik untukmu, lari. Teriak Dokter Dark tak berdaya. Hahaha. Kedua sisi kekaisaran tertawa keras. Dokter Dark meninggikan suaranya dan berteriak, posisi di bawah kaki Anda sekarang. Ini membuat semua orang tercengang dan berhenti, sedikit bingung. Lihatlah mereka. Ada apa? Apa yang terjadi di bawah kaki kita? Dokter Dark menjawab, baru saja 700 orang di kerajaan beruang di bawah kakimu mati, termasuk 55 dewa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang gemetar. Ini terlalu mengejutkan, semua orang tanpa sadar melihat kaki mereka, tapi selain noda darah, tidak ada yang lain. Tiup terus tiup, apakah semua orang di kerajaan Zanxiong mati begitu saja di bawah kaki kita? Seseorang bertanya, Dokter Dark mengangguk, ya. Ada 700 orang di kerajaan beruang perang dan lebih dari 50 dewa. Mengapa tidak ada satu mayat pun yang tersisa? Bahkan setengah jari pun tidak terlihat. Iya, mayat itu ada di sana. Tidak ada jejak sama sekali. Lagi pula, kenapa tim sebesar itu di kerajaan Zanxiong tidak memiliki jejak pertempuran sama sekali? Haha, aku benar-benar tidak menyangka. Memang tidak ada jejak pertempuran sama sekali. Jika semua orang benar-benar mati, itu lebih seperti mereka berdiri diam, menunggu seseorang untuk membunuh mereka. Tetapi bagaimana ini mungkin? Menghadapi kecurigaan semua orang, Dokter Dark kehilangan kata-kata. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya, terutama Ye Junlin terlalu mesum. Bunuh mereka semua dengan satu pedang, di mana tanda-tanda perkelahian. Lihat, kamu bahkan tidak bisa berbaikan. Tim dari kedua sisi mencibir dan berjalan menuju mata air suci secara bersamaan. Hei, kenapa repot-repot kamu? Kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat orang lain? Kalian semua keras kepala. Dokter Dark menjadi gila, otak dewa menghela nafas. Hei, saya harap Anda mendengarkan setiap nasihat di kehidupan selanjutnya. Ya, saya hanya perlu memperhatikan di kehidupan selanjutnya. Dokter Dark setuju, bunuh mereka, orang-orang kuat dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan Kekaisaran Robin telah bergerak. Dia ingin membunuh semua orang, apalagi Junjun berendam di mata air suci. Bas, tiba-tiba, diiringi suara pedang, badai melanda. Pada saat ini, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Darah di sekujur tubuhnya menggumpal, energi spiritualnya tersegel, dan bahkan kesadarannya pun kosong. Ci, saya melihat bencana ilahi meledak, dan kemudian berputar kembali ke Ye Junlin. 60 atau 70 orang dari Sun Never Sets Empire dan Robin Empire semuanya tercengang di tempat. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya, kemudian kepala terlempar tinggi, panah darah ditembakkan satu demi satu, setinggi air mancur beberapa meter. Plop, plop, satu demi satu jatuh ke tanah. Hei, kamu tidak mendengarkan nasihat? Dokter Dark menggelengkan kepalanya berulang kali sambil melihat mayat-mayat di tanah. Menurutku orang ini adalah orang baik, pergilah menemui penguasa neraka dan sesalilah. Segera, binatang buas tingkat tuan itu muncul lagi. Semua mayat telah hilang lagi. Kalian tetap di sini dulu, jika ada bahaya, datanglah padaku. Aku akan ke sini secepatnya. Ah, bisakah kita melakukannya? Dokter Dark dan keduanya sedikit khawatir. Jika terlalu banyak orang kuat yang datang, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Setelah Ye Junlin dan Dr. Guangming menyelesaikan instruksi mereka,
Beberapa pengaturan dibuat di sekitar mata air suci. Lalu, hembusan nafas keluar dari sekujur tubuhnya. Selanjutnya, semua jenis binatang berlari kencang melintasi hutan hujan. Semua binatang buas bergegas ke sini setelah merasakan aura Ye Junlin. Binatang buas setingkat tuan itu adalah yang pertama muncul, tergeletak di tanah, gemetar. Jelas sekali dia sangat takut pada Ye Junlin. Tak lama setelah, semua binatang buas berkumpul di sekitar mata air suci. Dokter kegelapan mengerti. Ye Junlin ingin semua binatang buas melindungi Junjun. Itu benar, memang, dengan kekuatan Ye Junlin saat ini. Jika dia menunjukkan jejak aura, binatang buas ini akan tahu apa yang akan mereka lakukan. Binatang buas itu berbeda dari manusia. Tidak akan ada sesuatu yang mewah. Ye Junlin meminta mereka untuk melindungi Junjun, dan mereka harus melindunginya. Tidak akan terjadi hal lain. Mata air suci tampak sangat sunyi saat ini. Tapi ada banyak sekali binatang buas yang berkumpul di sekitarnya, baik yang kuat maupun yang tidak kuat. Mata air suci sebenarnya tidak bisa ditembus. Dr. Dark juga kaget. Jika tidak ada 4 hingga 500 dewa yang datang kali ini, akan sulit untuk menemukan mata air suci. Sama seperti ini, Ye Junlin masih gelisah dan ingin mencari seseorang untuk ditonton. Setelah mengatur semuanya, Ye Junlin melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap. Ye Junlin kuat sekarang, tapi terkadang dia terlalu sibuk. Bagaimana jika dia menghadapi suatu situasi? Dia tidak ingin ini terjadi. Dalam kasus Junjun, saya tidak bisa mengkhawatirkannya, kalau itu tidak berhasil. Oleh karena itu, dia ingin mencari seseorang untuk menjaga Junjun. Tidak ada yang bisa terjadi, orang yang dia cari ada di Daxia. Ye Junlin berjalan ke Daxia. Sudah lama sejak energi spiritual pulih. Tidak peduli seberapa keras Daxia berusaha, dia tidak dapat menghasilkan dewa. Kekuatan keseluruhan tidak sebanding dengan yang lain. Bahkan mantan klan Baolong dari Tian's Mansion tidak dapat berdiri di atas panggung dalam lingkungan saat ini. Jika Anda bertemu orang yang kuat, Anda akan dibantai. Awalnya, hasil dari Gridsia telah diputuskan, dan banyak orang telah mendiskusikan cara membentuk Gridsia. Kini jatuhnya Kitajima Ichiro tiba-tiba mengalihkan perhatian. Biarkan semua orang menanggungnya sampai sekarang. Namun kini semua orang perlahan-lahan memahami bahwa kematian Ichiro Kitajima pasti disebabkan oleh binatang itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Daxia sendiri. Divisi penekan iblis dan rumah Tianxi yang dibanggakan Daxia tidak lebih dari legenda. Banyak orang di Daxia yang awalnya mempercayai kedua jenis keberadaan ini, namun kemudian tidak ada kabar. Sekarang bahkan orang Daxia sendiri pun tidak percaya, apalagi orang lain. Kekuatan yang mengincar Daxia sudah siap mengambil tindakan. Meski tidak ada dewa di Daxia, namun Daxia adalah wilayah yang sangat luas. Dan tanah seluas itu pasti memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya setelah mengalami kebangkitan energi spiritual. Seseorang telah menguji dan menemukan bahwa kandungan kristal energi spiritual di Daxia menempati peringkat 3 teratas di dunia. Belum lagi sumber daya lainnya, terlebih lagi, Daxia tidak memiliki dewa, tidak memiliki orang kuat, dan begitu banyak sumber daya yang tidak dapat digunakan. Ini adalah peluang besar bagi orang lain. Selama kita masuk ke Daxia, kita pasti akan mendapat banyak keuntungan. Dan menurut rumor, kekuatan pertama, Kerajaan Zanxiong, diperkirakan akan melancarkan serangan skala penuh ke Daxia. Sumber daya yang Daxia miliki saat ini adalah yang paling mereka butuhkan. Karena rencana buatan Hydra untuk menciptakan dewa membutuhkan banyak sumber daya. Rencana dan keinginan tidak ada habisnya. Mereka tidak hanya menciptakan ratusan dewa secara artifisial. Jika mereka menggunakan metode yang benar, mereka dapat menciptakan puluhan ribu atau ratusan ribu dewa. Oleh karena itu,
Hal ini memerlukan terlalu banyak sumber daya. Sumber daya negara beruang perang dan aliansinya saja tidaklah cukup. Mereka perlu melakukan ekspansi. Di antaranya, sumber daya Daxia adalah yang paling cocok. Pada dasarnya, hal itu dapat dicapai sekali dan untuk selamanya. Oleh karena itu, mengukir Daxia adalah langkah penting dalam rencana para dewa kerajaan Zanxiong. Oleh karena itu, kekuatan lain harus memanfaatkan sepenuhnya kerajaan Zanxiong. Serangan skala besar, Daxia mengukir sedikit. Kalau tidak ada peluang. Sebelumnya, beberapa orang telah mencoba menyerang negara-negara kuat yang bersekutu dengan Daxia. Untuk membagi sumber daya mereka dan memperbudak rakyat mereka. Kekuatan-kekuatan ini, seperti Daxia, bersembunyi di pulau keamanan dan melewatkan peluang besar. Bukan saja tidak ada dewa yang bertanggung jawab, bahkan lebih buruk dari Daxia. Setelah orang-orang ini masuk, mereka menjara semuanya tanpa hambatan. Dan kekuatan ini sering meminta bantuan Daxia, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Daxia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi melindungi orang lain. Hal ini menyebabkan kekuatan aliansi kecil di Daxia dan beberapa negara sekitarnya terpecah. Tentu saja ini juga merupakan prediksi apakah Daxia memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Tentu saja tidak, divisi penekan iblis dan rumah Tianxi bahkan lebih legendaris. Oleh karena itu, Xingguo memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap Daxia. Ini juga merupakan keputusan jangka panjang bagi Xingguo, yang membuat pilihan tersebut setelah penyelidikan dan uji coba berulang kali. Dong Dao sebenarnya juga memikirkannya, namun, kunjungan Ye Junlin sangat merusak vitalitas mereka. Sekarang saya sangat rendah hati dan tidak berani berpartisipasi dalam rencana apapun. Saya bahkan tidak ingin mengungkapkan bahwa vitalitas saya telah rusak parah. Oleh karena itu, kami tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas mengukir Daxia. Jika kartu trufnya terungkap, Dongdao akan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Namun negara bintang tetangga itu sudah menunggu sangat lama. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada dewa di Daxia, dan divisi penekan iblis dan rumah Tianxi adalah legenda. Mereka baru saja memutuskan untuk mengambil tindakan. Kerajaan bintang sebenarnya juga merupakan penerima manfaat besar dari pemulihan energi spiritual, peringkat ke-13, dengan hampir 100 dewa. Terlebih lagi, teknologi Xingguo terkenal kuat. Mereka sebenarnya sedang mempelajari apakah mereka dapat menggunakan teknologi modern untuk menciptakan dewa. Saat ini, kekuatan keseluruhannya hampir sama dengan Dongdao. Bahkan Li Chengmin, kenalan lama Ye Junlin, telah menjadi dewa. Dikatakan bahwa Li Chengmin adalah yang paling kuat di antara para dewa di Star Kingdom. Setidaknya di 5 besar, dia dianggap sebagai dewa di antara para dewa. Selain itu, status Li Chengmin sebelumnya sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah energi spiritual dihidupkan kembali kali ini, Li Chengmin juga dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan dan menjadi Ratu Bintang. Kedudukan dan wewenang yang tinggi, memiliki kekuatan untuk memobilisasi dewa dan orang kuat. Dikatakan bahwa seluruh kepribadian Li Chengmin juga berubah drastis. Lebih seperti seorang ratu yang tak terkalahkan. Dia hanya melihat perang dan yang kuat. Seluruh orang sangat menentukan dalam pembunuhan dan secara bertahap menjadi ilahi. Acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup, tidak berperasaan dan tidak memiliki cinta. Seharusnya radiasi aura juga berdampak pada kesadarannya. Dengan kata lain, kondisi pikirannya telah mencapai ketinggian tertentu. Kali ini, 10 dewa dan 3.000 orang kuat dikirim sekaligus untuk menyerang Daxia. Dikatakan bahwa itu adalah keputusan Li Chengmin agar Xingguo mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk menetap di Daxia dulu, sebenarnya untuk melindungi Daxia. Jangan biarkan orang lain menyentuh Daxia sedikit pun. Biarkan Daxia menjadi anak perusahaan Star Kingdom.
Mereka hanya membagi sumber daya dan tidak merugikan masyarakat Daksya. Tentu saja, selama Anda tidak menolaknya, jika Anda melawan, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Negara bintang mereka hanya menginginkan sumber daya Daksya dan tidak akan membunuh rakyat Daksya. Li Chengmin berkata demi Ye Junlin dia memberikan bantuan seperti itu kepada Daksya. Memang begitu, jika itu adalah negara lain. Suatu ketika mereka menyerang Daksya, mereka tidak hanya membagi sumber daya, mereka juga membunuh orang, dan mereka juga memperbudak orang. Daksya pasti akan menjadi neraka di bumi. Metode Star Kingdom ini cukup bagus. Tapi ini sama saja dengan Daksya menyerah dan membiarkan semua orang di kerajaan bintang masuk. Tak seorang pun di Gridsia bisa melakukan ini. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada membiarkan orang asing masuk dan mengambil sumber daya. Lebih baik mati saja. Karena itu, momen ketika tim Xingguo tiba. Tian Sensui dan yang lainnya telah mengorganisir perlawanan dan bersiap untuk bertempur sampai mati. Bahkan mengetahui konsekuensinya, bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia tidak akan membiarkan orang kuat dari kerajaan bintang bahkan mengambil langkah ke Daksya. Jika Anda ingin masuk, lewati mayat mereka. Setiap orang memiliki sikap menantikan kematian. Seluruh dunia juga memperhatikan pertempuran ini, meskipun melawan negara beruang. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa langsung mendeteksi apakah ada orang kuat di Daksya. Apakah kedua kekuatan legendaris itu ada? Terus terang, Xingguo adalah orang pertama yang memakan apel tersebut. Lihat apakah apel beracun. Segera perang antara kedua belah pihak dimulai. Saya harus mengatakan bahwa Daksya terlalu lemah. Itu tidak bisa dihentikan sama sekali, bahkan tidak dekat. Jika ada dewa dari Xingguo yang mengerahkan sedikit kekuatan, tim Daksya tidak dapat lagi menghentikan mereka. Tian Sensui dan orang-orang ini semuanya terluka. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tak tertandingi dalam segala aspek. Ini adalah momen kritis ketika para dewa kerajaan bintang bersiap untuk membantai semua orang di Daksya dalam satu gerakan. Cahaya kemasan muncul dari tanah di sini di Daksya. Daksya sudah gila. Ada juga dewa di Daksya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan orang-orang Daksya sendiri pun tidak. Dari mana datangnya para dewa? Siapakah Tuhan ini? Bersambung.